alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurul qulub Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Amal Syekh Muhammad dan semua para alim, para ustaz, para tuani, al-aizah, rahimahullah. Alhamdulillah, patut kiranya kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang masih diberikan nikmat ruang, nikmat waktu, nikmat sehat, dan nikmat rusak. Kita bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Semoga kita lagi diberi kesempatan sehingga insya Allah kita termasuk yang berbahagia dan saat ini, dan kita berpulang ke rahmat Allah dan membanggakan, membanggakan, membahagiakan Allah senang dengan beriman tersebut. Amin. Apalagi pada malam ini temanya sangatlah bagus karena terkait dengan kehidupan kita dan terkait dengan tanda keimanan, yaitu mencintai orang lain karena Allah. Mencintai orang lain, yang maksud orang lain itu siapa saja, walaupun terpaut atau ada perbedaan antara orang lain itu siapa, yang paling pasti adalah orang lain itu adalah orang tua kita lebih utama, kemudian keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita, tetangga kita, lalu kemudian yang lainnya lebih jauh. Tapi di sini secara umum kita akan bahas bahwasanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintai orang lain karena Allah. Jadi dikatakan di situ untuk mencintai saudaranya sesama Muslim, tapi mencintai orang lain karena Allah. Karena memang semua selain kita sama seperti kita dengan Allah, artinya berada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Menjadikan antara satu dengan yang lainnya di antara kalian itu adalah fitnah. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya kalian itu diketahui sabar atau tidak. Sehingga yang pasti di sini, kenapa ini sesuatu dianjurkan dalam syariat Islam, di dalam fikih akhlak dan fikih tasawuf, ini dianjurkan karena memang sesuatu yang sudah dilakukan oleh manusia. Mencintai orang karena ketampanan mudah, mencintai orang karena uangnya banyak dan berguna bagi kita mudah, mencintai orang karena kealimannya mudah, mencintai orang karena dia itu sama hobinya dan kita itu mudah. Tapi mencintai semua orang karena Allah itu yang sulit, dan itulah pertanda daripada keimanan. Sehingga ini yang diajarkan, ini yang dianjurkan, yang kemudian kalau kita sudah sampai ke batas dan makom semacam ini, maka sesuatu yang akan kita dapatkan sesuatu yang sangat agung. Bayangkan al-mutahabina fiyya ala manabir minan nur. Orang yang saling mencintai karena aku, enggak ada tujuan lain, hanya karena Allah. Allah memerintahkan kita untuk saling mencintai. Allah tidak memerintahkan untuk kita saling membuli, untuk kita saling membenci, untuk kita saling berbeda. Allah memerintahkan kepada kita untuk saling mencintai. Siapa paling cocok dengan semua, walaupun semua orang tidak mungkin ada yang kita rasakan untuk cocok kepada kita, tidak mungkin. Karena perbedaan itu selalu harus ada. Dan juga satu hal sebagai dasar dan landasan adalah kita keluar dari satu rahim, dari satu ayah, tapi wajah kita berbeda. Ada yang tampan, ada yang lebih tampan, ada yang biasa saja. Yang itu seterusnya, itu pun status sosialnya beda-beda. Ini menandakan bahwasanya memang Allah Ta'ala ciptakan satu dan yang lainnya merupakan beban. Nah, beban ini, menanggung beban ini gak ada yang mau, tapi menanggung nikmat semuanya mau. Menanggung kesenangan semuanya mau, menanggung kebahagiaan semuanya mau. Makanya supaya terkenang-kenang dengan masa yang indah itu malam pertama dulu. Kenapa masa-masa yang indah enak?
nggak ada beban, nggak ada pas malam pertama kita dari dulu. Yang ada kita menjadi sebagai raja dan ratu pada saat itu. Semuanya muliakan kita, semuanya berkhidmat kepada kita, semuanya melayani kita, sebagainya. Tapi setelah itu, semua jadi beban. Orang tua kita beban, saudara kita beban, bahkan istri kita pun jadi beban. Nah itulah yang terjadi. Nah maka sesuatu yang terkait dengan ibadah itu awalnya itu berat dan kemudian berat. Tapi setelah itu berkurang beratnya, berkurang bebannya, dan kemudian menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi kenikmatan, dan seterusnya menjadi kenikmatan. Bayangkan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi di sini masalahnya itu kita bisa tidak mengalahkan hawa nafsu kita untuk kita mencintai orang lain. Tapi tidak ada tujuan kecuali karena Allah. Jadi kita itu suka membedakan, mohon maaf, manusia itu jeleknya itu suka membedakan antara satu dan lainnya. Dan kalau kita tidak termotivasi dengan diri kita sendiri, karena kita akan menjadi sasaran perbedaan, maka kita akan rugi sendiri. Salah satu dari para filsafat saudara-saudara kita dari China ya, yang perlu kita pelajari, dan Rasulullah juga mengatakan betul-betul mau di sini. Dia katakan, kalau kamu tidak berusaha, maka tidak ada seorang pun yang menolong kamu. Kalau kamu tidak bergerak, maka tidak ada seorang pun yang akan membantu. Jadi apa? Kita harus bergerak sendiri. Karena kita hidup di antara manusia yang semuanya itu semua bertahap, semuanya bekerja, semuanya punya beban. Nggak mungkin ada orang itu yang mau terbebani dengan bebannya orang lain. Ya mohon maaf, paling bisa yang kita lakukan ya, kita minjami uang, kita membantu, bukan meminjami itu sedikit sekali, nggak seperti yang kita harapkan. Kebanyakan umumnya seperti itu, biar kita tahu. Jadi kalau kita berharap kepada manusia, sudah berarti kalimat Rabbika sudah habis, selesai sudah. Jadi nggak bakal jadi orang sukses kecuali kita harus bertumbuh kepada diri kita sendiri. Nah, artinya, jadi kalau kita tidak mengendalikan diri kita sendiri dan mengalahkannya, sehingga kita termasuk orang yang bisa mencintai orang lain siapa saja tanpa perbedaan, itu kata Allah. Sehingga bagaimana himbauan Allah kepada kita, kenapa kita tidak diperintahkan, kita diperintahkan untuk mencintai orang lain karena Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya atau dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, karena semua yang disampaikan Nabi SAW itu berasal daripada wahyu, cuma yang disampaikan langsung tidak dikatakan Allah Ta'ala berarti itu adalah hadis, tapi semuanya bersumber daripada wahyu Allah Ta'ala. Mayat diwani hawa in huwa illa wahyun yuha, itu dari kitab Allah SAW. Apa yang disampaikan? An-nasu Allah. Semua manusia adalah keluarganya Allah. Tidak dikatakan sudah muslimun, tidak. An-nasu Allah. Semua manusia keluarganya Allah. Wa khairun nas, sebaik manusia anfa'uhum lil-iyali, yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Ini suatu tanda kenapa kita diperintahkan, dihimbau untuk mencintai manusia, itu karena Allah. Jangan karena kelakuannya. Itu mudah. Oh itu orangnya baik, pantas saya mencintainya, itu pantas. Tapi mencintai orang yang tidak baik, nah itu berat. Itu yang dikatakan. Makanya kan Nabi SAW mengatakan silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu bukan antara sila dua sholat. Kamu itu menyambung siapa yang menyambung kamu, itu mudah, semua orang bisa melakukannya. Tapi antas silaman haram, antas silaman kota, waktu dia man haram. Jadi yang namanya silaturahmi itu kata Rasulullah adalah kamu menyambung yang memutuskan, kamu memberikan yang mengharamkan. Nah itu baru silaturahmi. Nah, jadi kalau kita itu sinkron dengan hawa nafsu kita, hawa nafsu itu kan ada dua. Jadi ada hawa nafsu yang memang sinkron karena mau nggak mau, karena memang menjadi kemauannya. Gitu. Misalnya apa? Bangun tidur sebelum zawal, sebelum zawal tapi setelah isyraq, itu disunahkan. Qailul namanya itu. Wah itu senang kita melaksanakan. Kenapa? Tidur sesuai dengan hawa nafsu. Paling enak tidur. Ya kan? Semuanya mau bisa. Makan sahur, semuanya mau kan? Nah, ada kaitannya sama makan. Tapi yang berat itu puasanya. Yang berat itu dia mulainya. Tapi kalau tidurnya itu mudah. Nah sama seperti tadi. Jadi kalau mencintai orang yang mencintai kita mudah, tapi mencintai orang yang membenci kita itu mudah, itu yang sulit.
Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengendalikan diri kita sehingga kita kemudian mencintai orang itu apa adanya. Dan itulah arti cinta karena Allah. Cinta orang lain apa adanya, bukan karena nasabnya, bukan karena ilmunya, bukan karena harta bendanya, bukan karena kebaikannya, tapi karena dia adalah makhluk Allah, kita mencintainya. Dan itu perintah Allah Ta'ala. Oleh karenanya ada dua hal yang perlu kita tuju dan kita buru supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama adalah kita harus rahmat kepada siapa? Kepada siapapun. Kenapa Allah Ta'ala sudah menjanjikan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang merahmati orang lain, dia akan dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama. Jadi usahakan jangan sampai kita ada kedengkian, kebencian, apalagi sampai ada perlakuan yang kasar. Jangan. Karena takutnya Allah juga melakukan serupa kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kalau Nabi SAW sabda al-jaza min jinsil amal. Pembalasan itu setimpal dengan perbuatan. Pembalasan dari siapa? Pembalasan aja dari Allah. Al-jaza min Allah. Sehingga kalau kita itu menampakkan rahmat kepada orang lain, maka Allah akan merahmati kita. Tapi kalau kita menampakkan kebengisan, kekasaran dan sebagainya, maka takutnya Allah juga seperti itu. Oleh karenanya barometer Allah Ta'ala itu senang bertemu dengan kita, ya. Allah senang bertemu dengan kita atau tidak senang, barometernya itu adalah manusia. Kalau manusia itu sangat berat berpisah dengan kita, berarti Allah senang berjumpa dengannya. Barometernya itu. Kalau kita ingin tahu, kan Allah Ta'ala bersabda, man ahabba lika Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha lika Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang cinta dan pengen senang bertemu dengan Allah, Allah juga senang bertemu dengannya. Tapi yang tidak suka bertemu dan berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Barometernya itu, tolak ukurnya itu apa? Tolak ukurnya adalah bagaimana manusia sekitar kita kepada kita. Kalau antum mengatakan, ya Allah, jangan sampai diambil nyawanya Gus Dur, anak masih perlu sama dia dan sebagainya, berarti anak termasuk yang Allah pengen ketemu sama kita. Allah sangat ingin ketemu dengan kita. Nah, tapi kalau sama orang itu nggak mati juga, nah, berarti itu Allah nggak mau ketemu sama dia. Nah, jadi itu masalahnya. Kita hidup di antara manusia yang suka membeda-bedakan. Kita hidup di antara manusia yang suka mencela, membuli dan sebagainya kalau tidak sesuai dengan harapan mereka. Itu manusia. Karena apa? Karena mereka terbatas. Seperti Allah Ta'ala, Allah itu sudah dicaci, dimaki, tapi tetap Allah kasih rezeki. Ya kan Allah luas, tapi kita terbatas. Orang kita kecil, nggak mampu kita itu melakukan semuanya itu dengan perilaku yang sama, itu nggak mampu. Nah, sehingga apa? Itulah sifatnya manusia. Nah, disinilah mengendalikan nafsu, mengendalikan diri kita untuk cinta pada orang lain apa adanya, itu tidak mudah. Nah, sekarang bagaimana cara menuju ke sana supaya kita mudah? Yang pertama, kita harus paham manusia itu adanya untuk ujian bagi kita. Mau tidak mau, antum ujian bagi saya bagi ujian bagi antum. Ya mungkin sekarang bukan ujian, nanti kalau antum datang ke rumah baru ujian. Atau saya lama-lama sama antum baru ujian. Atau saya meminta tolong pada antum baru ujian. Kalau sesuatu waktu pokoknya kalau sekarang ada ujian, nanti sesuatu ujian. Beban. Nah, jadi artinya kita harus siap. Ini manusia, berarti ujian. Jadi kalau ujian bagaimana? Kita harus siap. Harus pasang kuda-kuda. Harus persiapkan diri. Oh, apa kira-kira yang datang dari orang ini? Oh, dia baik, kita harus lebih baik. Oh, dia itu baik, oh, kita harus bersyukur. Oh, dia itu perhatian, kita harus lebih perhatian. Nah, itu kan ujian kepada Allah Ta'ala. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih pada manusia, dan dia tidak berterima kasih pada Allah. Jadi yang baik ujian, yang jelek juga ujian. Apalagi jelek, jelas itu ujian. Ada saja orang sudah kita baiki, malah dia itu membenci. Kita tambah lagi pemberian kita, malah dia itu mengganggu kita. Kan banyak semacam itu. Nah, itu ujian. Nah, yang pertama kita harus siap. Siapapun selain dari kita ujian, istri kita ujian, orang tua kita ujian, saudara kita ujian, anak kita ujian, semuanya ujian. Yang pertama harus pahami. Kalau tidak kita bakal sakit hati. Kenapa? Terlalu besar respek kita kepada orang lain. Padahal bukan orang lain itu juga digerakkan, diremor oleh Allah Ta'ala. Allah sudah meremor orang lain itu adalah cobaan buat kita. Nah, oleh karenanya
Jadi kita harus melihat semua orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan sudah tahu bahwasanya orang itu adalah beban bagi kita. Siapa yang menjadikan dia itu beban kepada kita? Allah. Berarti apa? Yang menggerakkan dia itu begini begitu, punya mulut ceriwis, dia temperamen orangnya, dia pelit orangnya, dia begini dan sebagainya. Siapa yang memberikan sifat seperti itu? Siapa? Lihat situ. Lihat Allahnya. Nah, jadi kalau kita lihat Allahnya, nikmat. Nah, itulah maksudnya Nabi SAW. Kun ma'al khalqi ka'anna khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan-akan tidak ada makhluk, yang ada kita sama Allah. Nggak ada seorang pun di antara kita yang ada di masjid ini yang bisa menjamkan matanya kecuali dengan izin Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menggerakkan anggota kecuali dengan izin Allah. Nggak mau kita jadi sesuatu tanpa izin Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus tahu manusia itu ada titik lemahnya. Manusia itu ada titik lemahnya. Titik lemahnya itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita pakai dengan konsep Nabi di dalam menghadapi manusia, dan titik lemahnya pasti akan masuk sana. Apa itu? Yang pertama, al-bi'sayyi al-hasanah. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, kita baiki. Perbuatan jelek itu di atas segala-galanya. Itu pikiran negatif yang paling besar yang kemudian tumpah, ya, itu adalah perbuatan jelek. Jadi perbuatan jelek itu seperti ini. Ada sebuah video bagus. Video itu membangun, ya, membangun di dalam diri kita untuk kita saling menghargai dan mencintai karena Allah. Karena semua orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Setiap orang itu ada masa-masanya. Jadi jangan antum tuntut anak senyum terus. Ya suatu waktu kan sakit gigi, masa harus senyum juga. Suatu waktu anak lagi sedih, masa harus senyum juga. Jadi antum yang harus tahu, antum harus bisa menempatkan orang sekarang ini lagi dia senang. Bolehlah kita senyum-senyum sama dia. Jangan pas waktu anak duka, berduka kemudian antum senyum, itu kan tidak pada tempatnya. Nah, gitu. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, oleh karenanya di sini, maka antum harus paham bahwasanya setiap manusia itu sudah disetel oleh Allah SWT. Bahwasanya manusia itu menjadi beban bagi yang lainnya dan mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Ketika orang itu sudah penuh pikirannya, mungkin saja dia akan berbuat sesuatu yang negatif. Walaupun dia tahu, walaupun negatifnya itu tingkatnya itu beda-beda. Ada yang sampai membunuh, ada yang sampai melukai, ada yang sampai marah-marah, ada yang sampai mengumpat, ada yang cuma di itu bermuka masam, ada yang tergantung. Tapi yang pasti dia sedang membuang sampahnya. Setiap orang itu harus buang sampah. Jadi kita harus maklumi, manusia itu nggak mampu. Dia itu akan seharian yang karena seperti itu nggak mampu. Banyak hal dipikirkan oleh kita, apalagi kita laki-laki, apalagi seorang mukmin. Seorang mukmin itu kata Nabi SAW adalah seseorang yang di dalam hatinya itu penuh dengan endapan pikiran. Apalagi terus dipikirkan itu semuanya itu penuh. Sehingga memorinya penuh, memori pun harus buang kan. Kebuangannya itu kadang-kadang negatif sebetulnya. Nah, jadi kita harus maklumi ini kekurangan orang lain. Sehingga apa kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada semacam itu maka kebaikan yang kita lakukan itu menjadi obat baginya. Itu tanda kalau kita itu cinta kepada orang itu karena Allah. Al-bi'sayyi al-hasanah tamuha. Ada pasti kata Nabi. Kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, lalu kita baiki, pasti akan menjadi obat bagi dia. Ada kata dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmatullahi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana da'watika wa shalatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athil maqamul mahmudan allati wa'ada. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya, ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya
وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا وفقهم ولا تدرون ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الآل والآل والإيال برحمتك يا كريم يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi setiap manusia itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Manusia bagaimanapun kalau sudah menghadapi kebaikan itu pasti dulu. Buktinya mudah saja. Ada di antara kita yang kemudian kita murka, kita membenci sampai kita itu melakukan suatu kedurhakaan tanpa ada sebelumnya kejadian-kejadian kepada orang tua kita. Kenapa orang tua itu adalah orang yang paling baik buat kita. Jadi kebaikan itu meluluhkan. Sampai saya masih ingat saya punya abang menghadapi ini. Istaqbil dulu karena tulus. Kalau kamu ingin memperbudak orang, pakai uang. Semua kebudakannya kasih. Suruh apa saja mau. Nah, manusia tidak mampu. Nggak ada kebaikan tidak mampu. Rasulullah menganjurkan kepada kita. Kalau dia nggak baik, baiki. Nah, masalahnya kalau kita dia mengandalkan nafsu nggak bisa. Makanya kan Allah Taala firman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Jadi kita itu harus bersihkan hati kita, harus membersihkan hati kita. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yakin. Nah, jadi sekarang ini kita lakukan itu, yang kita jelaskan ini daripada sumber-sumbernya Al-Quran, hadis Nabi, kata salaf dan sebagainya itu adalah supaya antum punya ilmu yakin. Nah, sekarang sudah antum tahu sudah ilmu yakinnya. Oh, berarti kalau ada orang yang tidak baik, kita akan baiki dia. Sudah yakin, insya Allah kalau kita laksanakan ini, terapkan pasti dia akan berubah. Coba, ada yang coba sekali, dicoba, ternyata berhasil. Bahkan ilmu yakinnya itu dari ceritanya Al-Fakir misalnya diceritakan, saya punya apa itu pernah mengajar saya pergi ke Madura, tempat ayahnya. Perjalanan dari Bangka dulu sebelum ada Suramadu itu 7 jam baru sampai sana. Baru turun dari mobil, tiba-tiba disambut oleh hadisnya. Dia lain adalah ibunda daripada misal saya selalu bersama saya begitu ini, yaitu Almati Bayyibah Harun, adik daripada ayah saya. Dikatakan itu tadi ada satu orang mengatakan kamu terus begini. Baru datang kasih tahu itu. Apa kata yang bu ya? Ayo siap ikut. Belum masuk rumah. Begitu ada yang begitu didengar langsung. Ini tandanya orang mukmin. Tandanya orang iman. Orang beriman seperti itu. Nggak mau dia itu membiarkan waktu begitu saja. Pergi mengajak saya kemana? Ke pasar. Pergi ke toko, dia beli kue-kuean yang di kaleng itu. Dia pergi ke rumah orang yang bersangkutan. Begitu tahu siapa tuh? Anak saya. Oh, masya Allah, ya Allah, anak kangen sama antum. Nah, ini dia datang dari tadi langsung ke sini. Dia kangennya sama antum ini. Wah, ini buat antum ini. Masya Allah, berubah luar biasa. Berubah, langsung berubah sampai anak orang tua sama itu. Demi Allah, anak nggak ada Habib kecuali Habib Hasan. Sampai dari saking cintanya itu sampai dia menganggap nggak ada Habib kecuali Habib Hasan. Coba, bisa ya Hasan. Tapi nggak semua orang bisa berbuat seperti itu. Oleh karenanya kami memang sangat luar biasa kehilangannya seorang wanita tapi luar biasa. Ibu saya ini perempuan tapi laki-laki. Jadi kalau saya simpulkan kehidupannya itu, beliau itu menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah tanpa ada pertentangan sedikit pun. Nggak ada. Sehingga 27 tahun kawin sama abah saya, demi Allah saya bersumpah nggak pernah berantem dengan saya. Coba lihat, perempuan bersama suaminya sekian puluh tahun tidak pernah berantem itu luar biasa. Demi Allah saya bersumpah, marah sekalipun pada abah saya enggak pernah. Kami berlima ada bersumpah seperti itu. Minta pada saya enggak pernah. Apa gimana? Enggak pernah. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Enggak pernah dibawa orang. Enggak pernah ngeluh. Ini sakit sini enggak pernah. Atau sama dokter yang tanya, dokternya dokter Pak, ini sakit sudah.
enggak, ini sakit, tapi terus semuanya, saking ingin tahunya yang mana ya. Kenapa dia ingin menjalani semuanya Allah Ta'ala ridho kepadanya. Kenapa? Ridho dengan ketentuan Allah. Oleh karena banyak di antara kita yang kemudian berharap kita ini ridho oleh Allah Ta'ala. Jangan itu dulu, tapi yang harus kita kedepankan itu kita harus ridho kepada Allah dulu, baru nanti Allah akan ridho kita. Nah, kita ini banyak tidak ridho. Sudah Allah ridho dengan kita diberikan istri semacam itu, dimarahin terus, punya anak semacam itu terus dipalakin terus, ini dan sebagainya. Ini kan dari Allah. Kita harus ridho dulu, ridho. Kasih rezeki segitu, alhamdulillah. Sekarang kan beda. Gimana pasal? Bisa. Alhamdulillah. Boleh seperti dibanding sama yang lainnya. Masih penting. Mungkin Rasulullah ngasih tahu. Kalau sudah urusan dunia itu lihat kepada di bawah kita, jangan lihat di atas kita. Alhamdulillah ala kulli hal, itu ajarannya Nabi Muhammad. Jadi setiap saat, setiap waktu, apapun keadaannya, katakan alhamdulillah, karena sesungguhnya di balik yang kau ketahui Allah menyiapkan nikmat pada kamu, atau kau berada di dalam kenikmatan pada Allah. Itu terjadi. Itu terjadi. Nah, jadi itu yang pertama. Baiki. Kalau ada yang tidak baik, baiki. Nanti kalau sudah kita coba sendiri kan baru cerita kan, baru cerita sendiri. Antum coba sendiri. Ada orang bentak-bentak. Kenapa sayang? Kenapa? Misalnya begitu kan kata-kata seperti itu lembut, enak didengarnya. Sehingga Pak, kemudian lu, saya coba praktek. Nah, itu namanya ainul yakin. Kalau kita sudah merasakan sendiri, baik sebagai yang berbuat ataupun yang melakukan, nah itu namanya hakul yakin. Begitulah keimanan itu terus meningkat sampai kita itu kemudian mendapatkan ridha Allah. Tidak mudah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harusnya antara kita dengan yang lainnya itu harus ada ikatan. Paling sedikit, nggak mungkin saya yang terbatas ini memberikan semuanya uang, nggak mungkin. Bahkan semuanya roti nggak mungkin, karena terbatas. Tapi ada satu yang bisa memungkinkan untuk kita itu ada korelasi, ada hubungan dengan itu. Apa itu? Doa. Alhamdulillah. Dan saya yakin antum juga doakan saya. Setiap habis salat subuh, saya selalu baca Yasin dan saya doakan semoga antum semuanya dikabul saja. Amin. Anak menjadi ulama dan sebagainya. Nah, salahnya kita mendoakan saudara kita. Doa yang banyak kita doakan. Allahumma fathum minal jannati kita, ma dhahara minha ma batan. Allahumma tawil amarahum fi khairin wa lazina afiyah. Kita doakan semuanya anak-anak antum. Nah, ya tinggal antum mau melaksanakan, mau balasan atau tidak, itu saja. Tapi harus sudah melaksanakan haknya. Nah, itu adalah tanda bahwa kita ini saling mencintai. Itu paling sedikitnya. Tapi sesungguhnya yang terjadi ketika iman itu sudah menancap di dalam hati, maka secara otomatis kita melihat orang lain itu ada saudara. Baik itu saudara seagama, lebih-lebih seagama dan sebangsa dan setanah air, itu kita akan tumbuh rasa fanatisme dalam hati kita itu karena keimanan itu. Bagus itu. Itu bukan tanda fanatisme ras dan sebagainya, tidak sama sekali. Itu tanda keimanan. Keluar minat iman dikatakan demikian, itu karena memang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jangan kasih kesempatan orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Jangan pernah beri kesempatan orang lain berbuat tidak baik kepada kita, karena orang lain itu adalah saudara kita. Itu yang kita lakukan. Jangan yang kita lakukan itu setelah mereka itu melakukan kejahatan baru kita kemudian baiki. Tapi kalau bisa, jangan kasih kesempatan saudara kita berbuat jelek kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah pada semua orang dengan akhlak yang baik. Kalau sudah orang itu di akhlak yang baik, mau bisa apa dia? Anda mau nyakitin dia, orang itu baik sekali. Anda mau jahilin dia, Anda mau bully dia orang tawadhu sekali. Dia orang yang bersih hati. Terus mau gimana kita mengandalkan? Enggak ada selalu setan itu masuk ke dalam diri kita. Akhirnya diajarkan Nabi Rasulullah. Dua hal. Itu kelemahan besar manusia. Ketika orang itu baik kepada orang yang tidak baik, orang yang tidak baik itu akan nurut. Dan perlu diperhatikan bahwasanya setiap perjumpaan pasti ada nilai positif dan negatif. Sehingga Al-Habib Ali Al-Habib Syaikhul Maulid dia mengatakan bahwasanya satu kali pandangan orang yang soleh itu bisa menumbuhkan dalam hati benih-benih keimanan selama 40 hari. Begitu sebaliknya, satu pandangan dengan orang-orang yang tidak baik, yang sholat, fasik, non-muslim dan sebagainya, itu bisa menumbuhkan dalam hati benih-benih kemunafikan selama 40 hari.
Cari nilai-nilai positif. Di mana? Di tempat pengajian. Orang yang baik itu tempat pengajian. Kalau mau cari nilai-nilai negatif, tinggal pergi ke kafe, ke diskotik. Nah itu. Nah itu di sana nanti pulang lain sudah beda, mau marah-marah terus. Nanti timbul sifat-sifat yang tidak baik terus. Ada kok dari sini, keluar dari sini baik semuanya. Jadi setiap perjumpaan itu ada. Nah, tapi yang sekarang kita akan bahas tentang bagaimana contohnya ketika orang itu saling mencintai. Kita lihat bagaimana Allah memuji para sahabatnya, di mana mereka itu dipuji dengan setinggi langit, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Di dalam kata-kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim. Mereka mendahulukan orang lain, walaupun dia itu sangat memerlukan kepadanya. Apa yang terjadi? Ini ada cerita. Nabi SAW itu datang tamu. Nabi SAW itu tidak selalu ada di dalam rumahnya itu makanan untuk disediakan buat tamu-tamunya. Sehingga pada malam itu karena Nabi SAW merasa bahwa di dalam rumahnya tidak ada makanan, maka kemudian Nabi menyodorkan siapa di antara kalian yang mau didatangi oleh tamuku ini, menjamu tamuku ini malam ini. Karena ingin mendapatkan doanya Nabi, perhatiannya Nabi, dan itu harus kita lakukan harusnya. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, lakukan. Kalau sekarang kita mau melakukan begitu takut, mau ngomong begitu takut, kenapa? Takut enggak ada yang jawab, akhirnya dapat rahmat semua dari Allah. Misalnya, ayo ini kesempatan nih, ada pondoknya Rasulullah. Semua pondok itu pondoknya Rasulullah, semua pondok. Masjid itu rumahnya Allah semuanya. Ayo perlu bantuan. Takutnya masuk ada bantuan, kata-kata bantuan, apalagi ada proposalnya sudah langsung kita berpaling biasanya. Anda yakin yang berpaling bukan antum, tapi yang paling setannya antum itu. Nah itu biasa itu. Jadi jangan kaget ke semacam itu. Sama. Subhanallah dia sholat. Kenapa dia sholat? Di bawah dengan kepediannya dia bawa. Berharap di rumahnya ada makanan. Ternyata pas dia masuk ke rumahnya, sudah depan rumahnya, ternyata dia pergi ke dalam rumahnya, dia tanya pada sini ada makanan. Nah, ada. Bagi makanan kita. Makan kita pun hanya satu di antara kita yang bisa makan. Sedangkan anak-anak tidak ada. Jadi makan hanya untuk satu orang. Terserah mau buat antum, suamiku, atau buat aku, atau buat anak-anak. Anak pun ada 3 orang. Tidak cukup. Apa katanya dia? Pokok begitu. Nanti aku pada ibunya. Ketika makan, kamu keluarkan 2 piring. Nanti ketika dia makan, saya akan makan juga. Saya akan makan padahal piringnya kosong. Dan tidurkan anak-anak supaya itu tidak nangis karena kelaparan dan sebagainya. Satu-satunya makanan itu dibawa kepada tamu ya Rasulullah SAW. Nggak ada lagi itu dikasihkan. Dia makan dengan tangannya sampai habis. Padahal makanan itu bukan seperti yang kita lihat di buli atau sebagainya. Ini biasa, hanya roti kering sama air dijalur dimakan itu aja makanan mereka. Tapi yang sebelum itu akan makan getenglan yang jadi ada sendoknya juga akan seakan itu makan padahal nggak makan apa-apa. Sementara anak-anaknya menangis karena kelaparan. Sampai kemudian turun. Nabi memanggil sahabat tersebut, Masya Allah dan diri kamu Allah turunkan ayat. Suatu waktu ada contoh lainnya. Bagaimana sahabat Nabi persaudaraan dan rasa persaudaraannya sangat luar biasa karena didikan dan binaan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam peperangan Yarmuk, di antaranya adalah Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Ayahnya benar, tapi anaknya adalah orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Ikrimah. Sahabat Ikrimah termasuk sahabat yang terkena dengan sabetan pedang ataupun tombak yang melukainya sehingga beliau berada di antara sakaratul maut. Di situ berjajar 10 orang dari sahabat Nabi, semuanya sakaratul maut. Dan orang ketika sakaratul maut maka dia itu biasanya merasa kehausan. Karena saat itu adalah kesempatan bagi iblis untuk menyelamatkan misinya supaya orang itu meninggal dalam suruh balik. Sehingga sengaja Allah Ta'ala berikan kesempatan bagi mereka dibikin setiap orang yang mau meninggal itu haus. Iblis datang dan yang mengatakan, kamu mau minum? Aku berikan, tapi nasar, kamu sujud dulu padaku. Kalau dia sujud, maka kemudian dia meninggal dalam suruh balik. Semoga itu tidak maksud sebagai itu. Sengaja Allah Ta'ala berikan kesempatan buat mereka itu untuk melangsungkan misi dan visinya setan. Allah berikan kesempatan itu.
Nah, oleh karenanya kita diminta oleh Nabi untuk selalu baca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, supaya jangan sampai tidak terfitnah dengan fitnah semacam ini yang sangat luar biasa, yang sangat ditakutkan oleh para ulama, para salafus saleh. Nah, ini subhanallah, ketika salat maut beliau dapat haus, diberikan air, kasih bawa air. Itu akan minum, ternyata sebelahnya mengerang. Air aku haus. Maka yang sebelahnya itu, yang pertama kali berikan pada saudara. Dia lebih memerlukannya daripada aku. Berikan pada saudara. Ketika akan diberikan, yang sebelahnya terang juga. Haus air. Maka Allah itu juga mengatakan berikan pada sebelahnya. Ini nggak ada yang namanya ya open gitu, nggak ada ini. Ini sudah sekaligus sudah mau mati semua ini. Kalau itu kita pengen tahu nilainya dunia sesungguhnya, itu lihat pada saat sakaratul maut, dia nggak bakalan bohong. Kalau mau tahu istri kita ini mau muji kita atau tidak, atau kita itu mau ditanya oleh istri kita cinta kepada istri kita atau tidak, tanya waktu sakaratul maut. Kenapa? Ada saja ada. Barusan saya mendengar suatu cerita, masya Allah. Ada satu suami yang dia itu dalam keadaan sakaratul maut. Hanya datang yang lain, nangis. Jadi itu kata begini, ya Allah suamiku, aku sedih nggak tahu. Pokoknya aku udah rintihan dan ini sudah keluar semuanya keluh kesah dan sebagainya. Pokoknya doakan suamiku ya. Kalau suami kamu meninggal, aku juga akan ikut menyusul supaya kita bersama-sama lagi nanti. Apa kata suaminya? Hah? Menyusul? Cukup di dunia saja kamu menyiksa aku, jangan menyiksa aku nanti di akhirat. Biar kita tahu, sakit tersebut nggak bakal bohong. Bakal keluar aslinya, nggak ada lagi nggak enakan, nggak ada lagi. Iya sekarang kita mengatakan nggak enakan. Iya nanti ya nggak ada lagi ketika sakaratul maut semua akan jujur. Makanya kalau kita ingin tahu nilainya uang yang sebenarnya pada saat sakaratul maut, ini uang yang segini yang segepok, lihatkan pada dia. Mau taruh di mana? Ini untuk apa? Nggak ada lagi dia memikirkan saya. Dan kita tahu itulah nilai dunia sesungguhnya. Subhanallah. Yang ketiga minum, mau minum, yang sebelahnya mengarang juga. Diberikan pada sebelahnya. Kasihkan pada dia. Enggak, kamu dulu kasihkan sebelahnya. Terus semua sampai ke 10. Begitu 10 kembali lagi yang pertama sudah meninggal, yang kedua sudah meninggal, yang ketiga sudah meninggal, sampai 10-nya semua yang meninggal tanpa minum satu tegak pun. Itu persaudaraan yang sesungguhnya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Satu lagi cerita. Sayyidina Ahmad bin Bakir Muqaddam. Suatu waktu dia itu pernah datang untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah. Lalu datang seorang talibul ilmi, seorang santri. Berikan kami sedekahmu. Kami akan belikan sebuah roti untuk makan kami, karena kami sudah 2 hari tidak makan, tidak ada makanan di rumah kami, di pondok kami. Karena kasihan, dikasihlah. Berapa jumlah kalian? 10 orang. Ini buat makanan 10. Tapi timbul dalam hatinya Habib Ahmad ini, ya ini benar apa enggak gitu? Karena minta untuk 10 orang. Ternyata diikuti dia memang dia beli 10 rotinya, tapi semua dimakan sendirian. Cari tempat yang pojok udah dimakan sendirian, makan sampai habis. Marah dia, kamu pembohong ya, bilang kamu itu seorang talibul ilmi, seorang santri, tapi ternyata kamu itu bohong saja. Kamu itu minta untuk 10, ternyata kau makan semuanya. Apa deh? Tunggu, Habib. Apa yang saya katakan itu benar. Walaupun saya itu mau makan semuanya, tapi saudara saya yang dari pondok itu semuanya kenyang. Oh, tambah lagi nggak percaya, mana ada? Nggak mungkin itu yang terjadi. Kalau nggak percaya, ayo itu dibawa ke pondoknya. Begitu sampai di pondoknya dikatakan ini Habib yang memberikan kita makan tadi. Dia telah memberikan uang untuk memberikan 10 roti. Saya makan semuanya dan saya katakan bahwasanya engkau saya makan dan mereka kenyang. Betul kan saudaraku? Betul. Kami kenyang. Dilakukan terima kasih. Oh nggak percaya saya. Nggak percaya, mana buktinya? Hanya apa? Begini Habib, antum lihat saya. Diambil jarum, kemudian ditusuk. Itu tusuk keluar darah kan? Coba lihat tangannya. Semua akan keluar darah semua. Itu ukhuwah billah. Itu masalah yang sesungguhnya. Jadi nyatu nyawanya itu nyatu. Kalau kita sudah sampai ke makom ini, makom yang luar biasa. Ya kata Rasulullah, ala manabir minan nur, di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mahum bi
anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada. Yaghbiruhumul anbiya wa syuhada. Bahkan para nabi dan para syuhada mereka itu merasa iri kepada yang di atas mimbar. Siapa mereka? Man hum ya Rasulullah? Jullana. Kasih tahu kepada kami. Siapa mereka itu? Al-mutahabbina billah. Mereka yang mencintai Allah. Mencintai orang apa adanya. Jangan pakai bilang Madura, Jawa, jangan. Saya cinta pada antum karena antum adalah saudara. Harus tampakkan semacam itu. Cinta itu ungkapan, bukan cuma perkataan. Lebih ungkapan daripada pernyataan. Kalau pernyataan itu di film sinetron. Tapi ungkapan itu yang sebenarnya cinta. Jadi kita betul-betul meminta, kita betul-betul mohon pada Allah Taala, itu meminta. Nah, tapi kalau semua kita cuma memperagakan suatu peragaan dan sebagainya, bisa jadi itu kebohongan. Nah, tapi di sini ungkapan. Bagaimana kita mencintai sesama dengan dua hal tadi. Yang pertama apa? Baiki orang yang tidak baik, berarti kita cinta padanya. Apa? Adanya. Kalau membaiki orang yang baik itu sudah biasa. Tapi membaiki orang tidak baik itu yang luar biasa. Itu karena dilakukan karena cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan kasih kesempatan orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana cinta kepada orang lain karena Allah, maka bagaimana kalau timbul dalam diri kita? Kalau sudah timbul dalam diri kita, maka kata Nabi SAW, kalau sudah timbul dalam diri kita rasa cinta kepada orang lain, tunjukkan, ungkapkan. Nah, di sini saya ungkapkan, wallahi adzim ana uhibbukum billah. Aku mencintai. Kemudian sunnah bagi yang mendengar, ahabbakallah bima ahbabtani bi. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana engkau telah mencintai aku karenanya. Harus seperti itu. Jadi antum kalau itu sama orang pengen supaya dapat doanya, mungkin orang soleh sebagainya, dan antum timbul, antum cinta dalam hati itu ada cinta. Ini orang masya Allah, ini orang senang sama dia. Ungkapkan sunnah itu. Habib anak hukum billah. Tapi jangan yang perempuan bilang sama saya. Keheran saya. Tapi yang laki sama laki, perempuan sama perempuan, kita katakan aku bukan bela, aku cinta padamu karena Allah, bukan karena apa, karena Allah. Nah, tapi ada yang seperti itu, Beb, anak cinta padamu ya, Beb, karena Allah, saya minta duitnya lagi. Nah, itu yang kita apa itu ujian betul ya semacam. Jadi ada kadang-kadang ya, subhanallah. Jadi orang itu nggak takut pada Allah SWT semacam itu ya. Jadi ketika seseorang itu berbicara sesuatu, jangan kemudian kita itu merasa sudor yang Nabi katakan. Hendaknya kita itu seperti Imam Ali yang telah menyampaikan ungkapannya kepada kita, undur manggola wala tandur manggola. Lihat siapa yang mengatakan, apa perkataannya. Jangan pernah lihat siapa yang mengatakannya. Nah sekarang ini kan sifatnya gini. Kalau setiap ada ustaz yang mengatakan gitu, oh enggak, itu enggak sesuai itu, enggak sesuai dengan perbuatannya itu. Yang urus orang lain, kita harus cintai dia. Dia harus urusan dia sama Allah. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang kira-kira kita melakukan terpaksa. Jangan. Itu bisa menimbulkan kebencian nantinya. Yang semacam itu harus kita tutup. Misalnya apa? Contohnya, ada satu orang datang pada kita mau minta bantuan pinjam uang. Mohon maaf, kalau saya sendiri setelah kejadian karena ada 30 KTP, ada berapa SIM dan sebagainya, jadikan segadian untuk supaya bayarnya tanggal ini tanggal nggak ada datang semuanya. Sehingga saya punya guru Habib Sarko Aimuddin Abdullah, dia bilang gini, minjami orang itu sekarang ini bukan pahala tapi dosa. Kan membantu orang lain tidak membayar utang berarti membantu orang lain bermaksiat. Nah, jadi kalau ada yang semacam itu, lebih kita sekedarnya bantu. Minta maaf, anak nggak bisa meminjami uang, kita dari orang lain aja. Kalau antum nggak ridho dalam hati, jangan maksakan diri. Allah Taala sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baru saja kita itu bicara begini, datang Beb, anak tak mana buktinya Beb aja. Jangan karena orang itu kemudian kita itu mau berbuat, jangan. Allah tidak ada memaksakan semacam itu. Semampu kita ikhlas, kita senang, bukan. Nggak ikhlas dan senang, tunggu dulu sampai kita mujahadah dulu. Jadi jangan sampai kita itu kemudian berbuat sesuatu sia-sia. Apa nggak ada artinya buat apa? Ayo sama-sama. Biarkan kita itu melihat semua orang dalam pandangan yang sama. Nggak membedakan. Yang miskin, yang kaya, nggak membedakan. Tapi harus kita lihat bahwasanya memang perbedaan itu ada dan dibedakan oleh Allah Taala. Karena ada al-aqrab, sumal-aqrab itu lebih diutamakan. Orang tua, kerabat kita itu lebih diutamakan daripada yang lebih jauh. Kemudian di dalam sedekah dan pemberian dan berbuat baik itu ada yang diutamakan daripada yang lainnya. Karena memang Allah Taala mengatakan kita
kita seperti itu. Nah, tapi kepada manusia semuanya, mau yang muslim, yang non muslim, kita tampakkan akhlak yang baik. Mau yang muslim, maupun yang non muslim, ketika berbuat tidak baik pada kita baiki. Selesai sudah. Nah, oleh karenanya, jadi kemarin itu banyak yang lagi viral kan, kita keluar diomongin dan sebagainya. Langsung saya bilang, ayo dia bikin statement. Nah, ini kita bisa statement. Jadi semua para alumni jangan sampai kita itu membalas. Diam saja, nikmati saja. Karena Rasulullah di juga diam. Idza qatabahumul jahilun qalu salam. Nah, kalau dilatih orang Badari, tambah besar orang itu, tambah akhirnya karena itu dia bicara sama dia, udah diam aja. Nanti habis sendiri, selesai sendiri. Dan kebenaran pasti akan menjual ke atas. Nah, jadi ayo sama-sama, jangan cuma dengar ilmu yakin sudah dapat, tinggal ilmu yakinnya. Jadi keluar langsung praktekkan. Sendal hilang, alhamdulillah. Jangan sodok. Berarti yang ngambil bukan di sini, yang di luar. Nah, gitu. Oh ini hadir pengajian untuk ngambil sendal nih. Nah, jangan sodok. Bisa jadi yang ngambil itu bukan di sini, bukan di luar, tapi ngambil jin yang ngambil. Udah selesai sudah. Tinggal kita balik lagi. Allah masih rezeki kita lebih baik, insyaallah. Nah, kita minta kepada Allah Taala supaya Allah memudahkan kita dengan hidayahnya, taufiknya, supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Pikirkan sebelum kita melangkah melakukan sesuatu, pikirkan dalam-dalam bahwasanya apapun kita lakukan Allah akan membalasnya. Maka hendaknya kita lakukan kebaikan supaya dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Taala. Dan ayo, kehidupan ini adalah dengan kehendak Allah dan kehendak kita. Dan kehendak Allah itu sudah diujian untuk kita semuanya. Kalau baik, ayo kita syukuri. Kalau tidak baik, ayo kita sabari supaya kita jadi termasuk orang yang sukses melewati ujian demi ujian, sehingga kita sesuai dengan Allah Taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sehingga kita menjadi ahsanu amal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan kajian tematik beliau dari Dr. Yusuf Hasan Baharun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang telah kita dengar ini menjadi ilmu yang manfaat, yang dapat memberikan kita ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dibukanya sesi tanya jawab, kami umumkan bahwa pengajian bulan depan insyaallah hari Ahad tanggal 11 Agustus 2024. Pengajian beliau Habib Syekh bin Hasan Baharun di masjid ini bulan depan insyaallah akan diadakan hari Ahad tanggal 11 Agustus 2024. Terima kasih. Silakan, kami cuma membuka dua pertanyaan mungkin karena waktu. Silakan begini pertanyaan pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Kini Habib tadi telah menerangkan tentang kita harus berbuat baik pada seluruh makhluk atau seluruh manusia tanpa ada kecuali. Nah itu yang saya agak risaukan karena saya sendiri tidak bisa seperti itu. Tip-tip apa yang bisa seperti itu? Yang kedua masalah khairun nas atau minas. Kita berbuat baik pada semua manusia, semua manusia bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah itu pun saya juga belum bisa. Tolong dari Habib bisa menjelaskan seperti yang lebih perinci, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang ditanyakan adalah wakil pertanyaan semuanya. Dan kalau seumpama beliau mengatakan belum bisa, bagi saya masih lebih mudah dari beliau. Jadi memang tidak susah, tapi caranya itu cuma satu. Ya harus kita tingkatkan keyakinan kita menjadi ilmu yakin sampai aku yakin. Baru kemudian kita akan melaksanakannya. Terus yang kedua, kita harus ingat bahwasanya semua orang itu dikasih kesempatan yang sama. Persis, yang kaya sama tak kaya sama. Di sisi Allah sama. Yang alim sama yang alim di sisi Allah sama. Buktinya, saya berbicara mulai tadi 1 jam sampai sekarang. Capek kan? Ya kan? Insya Allah ada beberapa hal. Semoga Allah kasih pahala dan pahala.
nggak boleh minum. Nah itu saja. Jadi artinya apa? Itulah kehidupan. Take and give itu semua harus ada. Tapi yang pasti yang harus kita pahami benar-benar, semua orang kasih kesempatan yang sama. Antum ada uang, kasih uang. Gak ada uang niat memberikan uang. Ada niat dan bisa berusaha ngomongin orang lain atau memberikan uang pada yang perlu. Tidak nanti bisa kita lakukan. Jadi nanti nggak bisa. Kita haji, ada uang berangkat. Kita nggak ada uang, kita niat. Kalau kita niat sudah dan kita berusaha, tapi kemudian belum ditakdirkan, berarti kita tidak berdosa. Jadi semuanya berikan sama. Nah, oleh karenanya kita selalu diingatkan bagaimana ketika Nabi SAW itu bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang dia itu orang nggak punya, kemudian dia masuk ke dalam masjid Nabi dan berkata, wahai sahabatku, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Sehingga aku melihat sekarang malaikat itu mencatat amal kebaikanmu sampai sekarang belum selesai mencatatnya. Aku tidak berkata apa ya Rasulullah? Coba kau ingat, dari mulai kau keluar sampai ke masjid ini. Akhirnya katanya orang tersebut, Rasulullah aku tidak ingat. Cuma aku tadi waktu melewati gurun padang Sahara pasir, aku berhayal dan berkata di dalam diriku, seandainya pasir-pasir itu berubah untukku, milikku, menjadi butiran gandum, maka aku bawa semuanya kepada Rasulullah, berbaikan kepada aku dulu. Apa kata Muhammad? Hang itulah yang menjadikan kamu sampai sekarang itu dapat pahala dan sampai sekarang belum selesai mencatat amal kebaikan. Hanya niat. Kalau niat saja nggak mau, itu luar biasa. Hanya niat. Kalau seumpama saya punya uang banyak, saya bangun 10 kali kalau ada uang. Saya belikan mobil yang paling bagus biar enak. Niat nggak mau nggak? Kalau punya uang banyak, beli mau nggak? Kalau saya mahal yang 2 miliar saja. Niat saja. Kalau dia nggak mau pak, ini luar biasa. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi semuanya bisa. Jadi bagaimana terjadi ketika datang ke Madinah? Yang punya uang banyak dikasih Rasul hadiah. Yang punya uang setengah, yang sederhana dikasih semampunya. Yang nggak punya apa-apa, Sayyidina Muslim dia datang kepada Rasulullah, aku mau memberikan kamu hadiah. Aku nggak punya apa-apa, anakku buat kamu, anak bin Malik. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Walaupun hanya dengan niat. Nah, jadi terbuka bagi kita. Allah itu Rahman Rahim. Jadi jangan sampai kita berdoa kepada Allah Taala. Enak ya orang-orang kaya itu ya bisa bersedekah, bisa menyenangkan orang lain dan sebagainya. Dan itu sudah pernah dikatakan oleh sahabat Nabi kan. Zahabat ahli dusur bil ujur ya Rasulullah. Mereka orang kaya banyak mendapat pahala. Kami tidak. Kami tidak punya uang. Kenapa? Ya karena begini mereka sedekah, mereka bisa haji, mereka bisa membantu kamu dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu maukah kamu aku beritahukan sesuatu? Kalau kamu melakukan sama seperti pahalanya mereka. Oh iya Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Habis sholat 5 waktu kamu baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Maka itu sama seperti dengan apa yang mereka lakukan. Gembira mereka bahagia. Ada nyeletuk dari mereka. Ya Rasulullah, kalau yang kaya baca ini juga gimana? Kalau biasa udah banyak. Cuma biasanya yang kaya gak bakal. Yang kaya bisa langsung jalan. Yang miskin duduk dulu karena nggak ada pikiran. Itu dia apa-apa kasih kesempatan itu subhanallah. Jadi yang sakit itu biasanya orang yang bisa bayar rumah sakit. Kalau nggak bisa bayar rumah sakit, ada yang mau menolong dia. Allah sudah pastikan. Jadi jangan pastikan Allah nggak bakal ngasih cobaan kepada kita yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Enggak. Allah zat yang maha profesional. Kita yang selalu berdoa kepada Allah. Jadi cari celahnya, insya Allah kita akan dapatkan, kita bisa. Satu lagi pertanyaan. Jika tidak ada, akan kami tutup acara pada malam hari ini. Assalamualaikum. Mungkin agak menyimpang dari tema. Satu pertanyaan, bagaimana kita menjaga iman kita supaya kita tetap istiqomah? Ya itu pertanyaan yang sering kali saya mendengarnya dan menjawabnya juga. Jadi orang itu istiqomah itu nggak mudah, karena istiqomah itu adalah syarat sukses dunia akhirat itu ya istiqomah. Jadi konsistensi itu sesuatu yang menjadi keharusan. Nggak ada orang kaya itu kemudian nggak berusaha dan kemudian nggak
konsisten nggak mungkin. Jadi orang kaya itu orang yang capek. Nah, jadi kita lihat contoh kita yang Habib Muhammad bin Hadi itu ketika dari mulai masa mudanya dia kerja dan sebagainya. Orang sukses seperti itu. Nggak ada orang sukses itu kemudian berleha-leha, itu nggak ada. Nah, sehingga Pak, sukses itu selalu identik dengan istiqomah. Nah, istiqomah itu nggak mungkin terlaksana kecuali kalau dia itu tahu orientasinya. Jadi seperti sekarang Al-Fakir ini. Al-Fakir ini alhamdulillah olahraganya kuat, jaga makan dan sebagainya. Kenapa? Karena saya punya orientasi. Orientasi apa? Saya jaga kesehatan. Konsekuensi sebagai seorang yang punya ilmu, hidup untuk Allah dan Rasulnya, dan semoga Al-Fakir bisa seperti itu. Sehingga apa? Kesehatannya pun harus jaga. Jadi waktunya olahraga, waktunya makan, waktunya tidur, kita harus jaga semacam itu. Dan waktunya menghafal, waktu baca kitab, terus istiqomah. Dari sehingga kita masih ingat, alhamdulillah berkatnya didikan saya punya ibu. Nah, kami jadi orang yang bangun malam itu umur 9 tahun itu sudah biasa. Kalau nggak bangun sendiri, walaupun nggak ada alarm. Nah itu katanya istiqomah dulu sampai kemudian terbiasa, sampai kemudian menikmati, merasakannya. Baru kemudian kalau dia meninggalkannya dia berat sekali. Jadi istiqomah. Jadi awalnya istiqomah namanya juga istiqomah. Kecuali kalau istiqomah namanya perempuan, itu enak gitu. Tapi kalau istiqomah yang sebenarnya, arti sebenarnya sudah sekali. Yang pasti nggak ada seorang yang istiqomah kecuali pasti dia termasuk orang yang sukses. Sehingga Allah Taala firman dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu lasqainahum ma'an ghadaqa. Jadi barang siapa yang istiqomah dalam satu hal, pasti Allah akan berikan semua keinginannya. Jadi akan diberikan minuman yang segar untuknya. Jadi semua keinginannya